Kamu mungkin sering mendorong troli belanja di supermarket tanpa memikirkannya sama sekali. Tinggal ambil, dorong masukkan barang, lalu lanjut belanja. Tapi percaya atau tidak, benda yang sekarang terlihat sangat biasa ini dulu pernah dianggap memalukan. Bukan karena benda ini berbahaya, bukan karena tidak berguna, dan bukan juga karena terlalu mahal untuk dipakai. Dan disinilah ceritanya mulai menarik, karena masalah troli belanja ternyata bukan cuma soal benda beroda. Ini juga soal rasa malu, gengsi, kebiasaan, dan bagaimana manusia sering menolak sesuatu yang sebenarnya berguna hanya karena belum terbiasa melihat orang lain memakainya. Untuk memahami kenapa benda ini bisa muncul, kita perlu mundur ke Amerika tahun 1930-an. Di saat yang sama, cara orang berbelanja sedang berubah. Toko-toko swalayan mulai berkembang. Pelanggan tidak lagi selalu meminta pegawai meletakkan barang dari belakang meja, tapi mulai berjalan sendiri di antara rak, memilih barang sendiri, lalu membawanya ke kasir. Ada lagi perubahan lain yang ikut memengaruhi kebiasaan belanja, kulkas. Ketika makanan bisa disimpan lebih lama di rumah, orang tidak harus belanja sedikit demi sedikit setiap hari. Mereka bisa membeli lebih banyak barang dalam satu kunjungan. Tapi semua perubahan itu punya satu hambatan sederhana, tangan manusia punya batas. Ketika tangan mereka mulai lelah, mereka biasanya berhenti mengambil barang dan langsung menuju kasir, padahal mereka belum tentu benar-benar selesai belanja. Bagi toko, ini masalah kecil yang diam-diam besar. Masalah inilah yang dilihat oleh seorang pemilik toko di Oklahoma City. Namanya Sylvan Goldman. Goldman memperhatikan bahwa keranjang belanja membatasi jumlah barang yang bisa dibeli pelanggan. Kalau keranjang cepat berat, belanja juga cepat selesai. Jadi ia mulai mencari cara agar pelanggan bisa membawa lebih banyak barang tanpa merasa terbebani. Idenya terdengar sederhana, bagaimana kalau keranjang belanja diberi roda, tapi bentuk awalnya belum seperti troli modern yang kita lihat sekarang. Dengan bantuan seorang mekanik bernama Fred Young, Goldman membuat alat yang pada dasarnya seperti rangka kursi lipat, diberi roda, lalu dipasangi keranjang. Pada tahun 1937, troli belanja itu mulai diperkenalkan di toko Goldman di Oklahoma City. Secara teori semuanya masuk akal, pelanggan lebih nyaman, toko bisa menjual lebih banyak, dan proses belanja menjadi lebih ringan. Saat alat itu disediakan, banyak pelanggan tetap menolak. Pria merasa tidak perlu memakainya karena mereka merasa masih cukup kuat membawa keranjang sendiri. Sebagian perempuan merasa bentuknya mengingatkan pada kereta bayi. Jadi masalah Goldman berubah. Awalnya ia ingin menyelesaikan masalah keranjang yang berat, tapi sekarang ia menghadapi masalah yang jauh lebih sulit, membuat orang tidak malu memakai penemuannya. Di titik ini, Goldman bisa saja menyerah dan menganggap idenya buruk. Tapi ia justru melihat masalahnya dari sisi lain. Mungkin yang perlu diubah bukan trolinya, melainkan perasaan orang saat melihat troli itu. Maka Goldman memakai trik sederhana. Ia menyewa orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Mereka masuk ke toko, mendorong troli, mengambil barang, dan berjalan santai seolah-olah memakai troli adalah hal yang sangat biasa. Pelanggan asli mulai memperhatikan. Mereka melihat pria dan perempuan lain memakai troli tanpa terlihat aneh. Perlahan rasa canggung itu mulai berkurang. Benda yang awalnya terasa memalukan mulai terlihat praktis. Setelah terlihat praktis, ia mulai terlihat biasa. Dan setelah terlihat biasa, ia menjadi bagian normal dari pengalaman belanja. Troli membuat orang bisa membawa lebih banyak barang dalam satu kunjungan. Pelanggan bisa berjalan lebih lama di dalam toko, mengambil lebih banyak produk, dan tidak cepat berhenti hanya karena tangan mereka lelah. Menurut kamu, benda apa di sekitarmu yang merubah cara kita sebagai manusia berbelanja? Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena akan ada banyak video menarik yang akan kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan.